guys, kami dari Kerajaan Aceh akan memperkenalkan nama saya Sosokara Sena. Nama saya Gadis Serina Salzabila dan saya Hania Turida. Jadi kita akan menjelaskan beberapa mengenai adapun cara masuknya Islam ke Indonesia melalui 3 teori Gujarat, teori Persia, dan Mekah. Dan jalur masuknya yaitu meliputi 2 hal, yaitu kesenian dan perdagangan. Tentang sejarah perkembangan Islam di daerah Aceh pada zaman-zaman permulaan itu, petunjuk yang ada selain yang akan kita sebutkan yaitu ada pada naskah-naskah yang berasal dari dalam negeri sendiri. Contohnya, kitab-kitab sejarah Melayu dan hikayat Raja-Raja Pasai. Menurut kedua kitab tersebut, seorang mubalik yang bernama Syekh Ismail telah datang dari Mekah sengaja menuju ke Samudra Pasai untuk mengislamkan penduduk-penduduk di sana. Berdasarkan keterangan kedua sumber itu, dapatlah diperkirakan bahwa sebagian tempat-tempat di Aceh, terutama tempat-tempat di tepi pantai, telah memeluk agama Islam. Islam yang masuk ke Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya pada mulanya mengikuti jalan-jalan dan kota-kota dagang di pantai. Kemudian barulah menyebar ke pedalaman. Para pedagang dan mubalik telah memegang peranan penting dalam menyebarkan agama Islam. Jadi ada teori Gujarat. Nah, sesuai namanya, teori Gujarat menyatakan bahwa Islam masuk Indonesia pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Nah, Gujarat sendiri terletak di India bagian barat dan berdekatan dengan Laut Arab. Nah, pada tahun 1911, giliran JP Kulkita memberikan afirmasi atas teori Gujarat dengan sebuah batu nisan Sultan Malik. teori ini berlandaskan pada paham Syiah pada awal masuknya Islam ke Indonesia. Kesamaan tradisi yang berkembang di masyarakat ikut serta menjadi dasar dari teori ini. Sejumlah buku menyebutkan gelar Syah yang sering disebut di Persia juga pernah digunakan pada raja-raja di Aceh. Dalam teori Arab atau Mekah dikatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia secara langsung dari Mekah ataupun orang Arab. Proses masuknya agama Islam ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Nah, pada masa dinasti Umayyah, pengaruh Islam semakin meluas hingga ke tanah Nusantara. Bukti masuknya Islam ke Indonesia dari para pedagang Arab yaitu ketika mereka menyebarkan agama Islam saat mereka berdagang. Hal ini juga sesuai dengan fakta bahwa para pedagang Arab menjadi pemimpin di pemukiman pesisir pantai Sumatera. Para pedagang Arab ini juga melakukan pernikahan dengan para penduduk lokal sehingga agama Islam dapat menyebar dengan semakin luas. Nah, Islam yang masuk ke Aceh khususnya dan Indonesia umumnya pada mulanya mengikuti jalan-jalan dan kota-kota dagang di pantai, kemudian barulah menyebar ke pedalaman. Para pedagang dan mubalik telah memegang peranan penting dalam penyebaran agama Islam. Dikutip dari buku Jejak Masuknya Islam di Indonesia, karya Hanatul Maulidiyah menuliskan pada abad ke-15 Masehi, pedagang Arab dan negara-negara lain mendarat di Jawa dan mulai terjadi penyebaran Islam melalui perdagangan sambil berdakwah. Orang-orang pertama yang membawa agama Islam ke Sumatera adalah para pedagang dari India dan Aceh sebagai pusat perdagangan yang kemudian diperkuat perannya oleh kekuasaan politik menjadi pusat penyebaran agama Islam. Islamisasi di Aceh terjalin dengan motif perdagangan. Islamisasi di Aceh terjadi dengan motif perdagangan di mana pedagang muslim berhasil mengislamkan penduduk Aceh. Agama Islam di Aceh mengalami perkembangan yang pesat karena adanya hubungan dari penguasa atau sultan-sultan yang berkuasa pada saat itu. Islam masuk melalui kesenian Kerajaan Aceh, salah satu contohnya Tari Saman. Tari Saman adalah kesenian tradisional dari suku Gayo yang berkembang di Aceh Tenggara, yaitu daerah Alam Gayo. Tari Saman dibuat sebagai cara untuk menyebarkan agama Islam. Syair pada Tari Saman berisi pantun, nasihat, dan tuntunan agar berbuat kebajikan atau kebaikan. Pada syair di tarian Saman terdapat bahasa Arab dan bahasa Aceh. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga materinya dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.